Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Model Ekonomi Terbuka. Yang kita bahas hari ini yaitu apa itu ekonomi terbuka, yang kedua apa penyebab terjadinya perdagangan internasional dalam sistem perekonomian terbuka, yang ketiga mengapa ekonomi terbuka disebut juga ekonomi 4 sektor, yang kelima faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, maupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu, ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama sektor bisnis, yang kedua sektor rumah tangga, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang terakhir sektor luar negeri. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal, yang kemudian diperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contohnya ada 2 negara yang menghasilkan daging. Yang satu adalah produsen daging sapi dan yang satu adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Gitu. Yang keempat itu adanya prinsip perbandingan keunggulan. Maksudnya yaitu dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspor ke luar negeri jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memang biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi, kurang efisien jika diproduksi di negaranya sendiri. Ekonomi terbuka sama dengan ekonomi 4 sektor. Maksudnya yaitu ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi dibagi menjadi 4 sektor. Yang pertama sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ini terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua sektor perusahaan, yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Yang ketiga sektor pemerintah,
yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang terakhir yaitu sektor asing, yaitu sektor ekonomi dunia, di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor dan impor. Kelebihan sistem ekonomi terbuka. Sistem ekonomi terbuka adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Untuk keuntungan dari sistem ekonomi terbuka ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memperluas pasar produk dan jasa perusahaan dalam negeri. Jadi bisa terkenal baik negaranya sendiri maupun orangnya yang menjual maupun perusahaannya juga ikut terkenal, memperluas. Yang kedua itu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara. Ini karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Ini sangat bermanfaat sekali untuk Indonesia tentunya, agar kita semakin maju, agar bisa semakin berkomunikasi dengan baik dengan negara-negara lainnya. Yang terakhir, memperkuat ketahanan nasional. Karena perdagangan alat utama sistem pertahanan ini mendapatkan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat juga. Sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buat perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Faktor perekonomian terbuka. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu perbedaan dalam faktor produksi. Contoh perbedaan faktor produksi adalah sumber daya alam misalnya ya, yang dimiliki antar negara kan berbeda-beda. Misalkan sumber daya alam yang dihasilkan di negara A ini apa, yang di negara B ini apa, jadi bisa bertukar gitu. Terus yang kedua itu motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, perbedaan komparatif dari harga barang. Yang kelima, yang terakhir yaitu perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto. Yang pertama itu selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, harga barang di dalam dan luar negeri. Yang ketiga, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. Yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Yang kelima, ongkos angkutan barang antar negara. Yang kelima, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Yang pertamanya, dampak positif ekspor impor. Yang pertama itu meningkatkan hubungan antar negara, jadi negaranya itu menjadi lebih baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengambil contoh-contoh yang baik.
Yang kedua, meningkatkan neraca perdagangan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Kenapa? Karena perdagangan internasional ini membantu menghasilkan banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Tentunya hal ini akan membantu negara-negara untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan begitu, buat seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Untuk dampak negatifnya ekspor dan impor, yang pertama itu terjadinya persaingan yang tinggi di dalam kualitas, di dalam perdagangan, baik berupa harga, mutu, dan kualitas barang yang menentukan. Yang kedua, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme ini yaitu seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, tambahan atau sanggahan, dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.